Pas ketika nomor 4 mau masuk, saya teriak nih, "Woi, ngapain lu? Keluar gitu kan." Nah, teman-teman pada makan di belakang saya itu pada lari semua kan ngikutin. 4 keburu masuk, nomor 5 udah mau masuk, Mas. Untung sempat kepegang. Kita nengok ke dalam. Astagfirullahaladzim, saya bilang. Ini Mas Agus dan teman-temannya di bawah itu udah posisinya udah meringkuk. Hitam semua, matanya melotot. Ketika pengerjaan itu ada perjanjian tertentu yang bilang butuh 6 nyawa untuk mindahan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horor nih. Nah, di samping saya ini udah ada Mas Yudi. Waduh, Mas, gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah, Mas. Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Mas Yudi nih. Nanti sampaikan. Nah, sebelum Mas Yudi menceritakan pengalaman nih ke teman-teman semua, kami ngucapin terima kasih banyak nih, Mas. Ya. Udah jauh-jauh dari Jawa Barat bagian utara gitu kan nih, yaitu Bekasi gitu ya. Yang udah meluangkan waktunya datang ke sini untuk membagikan pengalamannya ke teman-teman semua nih, Mas ya. Yang insya Allah nih teman-teman semua di balik pengalamannya Mas Yudi nanti teman-teman semua nih bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya gitu ya, Mas ya. Oke. Masalah pengalaman nih, Mas. Katanya Mas Yudi punya pengalaman saat kerja di pabrik salah satu daerah Sumatera. Iya. Kan Sumatera luas nih. Iya. Sumatera bagian mana? Bagian selatan, Mas. Bagian selatan, Sumatera Selatan. Sekitar situ. Banyak juga dong pabrik di situ gitu kan. Dan mengalami beberapa teror dan sampai akhirnya ada beberapa karyawan pabrik yang ditemukan meninggal dunia di situ. Kalau boleh tahu nih, Mas. Kejadian itu tahun berapa sih, Mas? Awal 2000-an. Awal 2000-an. Ya, Oke. Dan kerja di situ berapa tahun itu, Mas? Saya sih itu 8 tahun ya. 8 tahun bukan yang sebentar itu. Iya. Udah panjang 8 tahun kerja di situ ya. Iya. Oke. Ini penasaran sih tentang pengalamannya Mas Yudi ini. Mungkin teman-teman ngopi horor di rumah juga penasaran. Nih tahan dulu kali Mas cerita, Mas. Boleh. Oke. Dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Diminum dulu Mas Yudi, silakan kopinya. Makasih. Ini kopi mantep ini. Kopi Sumatera. Alhamdulillah. Udah siap, Mas ya? Siap. Oke, langsung aja kita sikat. Jadi sekitar 20 tahun yang lalu selesai sekolah ini, Mas. Jadi karena lontang-lantung saya dapat tawaran dari paman untuk kerja di daerah Sumatera. Tanyain, "Yud, lu mau nggak kerja di sono?" "Ya udah, Pak, daripada saya nganggur nih," saya bilang gitu kan. Saya kerja di sono. Ternyata rombongan, Mas. Jadi rombongan berangkat dari
kampung saya dari Jawa Timur, berangkat ke Sumatera. Sampai sana, ternyata pabriknya tuh lumayan besar. Ada berapa? Ada tiga tempat. Satu yang di atas, yang bagian dekat jalan. Yang kedua, pabrik kedua tuh ada di bawah. Nah, pabrik ketiga ada di atas. Nah, pabrik di atas itu pabrik yang baru. Yang atas pabrik yang baru. Nah, saya ditempatkan di pabrik yang baru nih, yang paling atas. Nah, ketika masuk, kami ditempatkan di asrama. Dia masuk asrama. Selama asrama itu kita tinggal ada sekitar 4 asrama lah. Di asrama itu ada sekitar 60 orang. Ada sekitar 8 kamar. Nah, situ kemudian kita di training selama 3 bulan, Mas. Training 3 bulan. Jadi selama 3 bulan itu kita disuruh kerja apapun di sana. Semua bagian harus bisa gitu kan. Nah, selesai 3 bulan, kami harus dilepaskan. Nah, pas 3 bulan selesai, kita harus kerja sesuai bagian yang ditetapkan. Nah, apesnya saya adalah ketika masuk pertama, langsung shift malam, Mas. Di situ kebetulan ada 2 shift. Pertama masuk ada 2 shift. Shift 1 sampai shift 2. Shift 1 itu jam 6 sampai jam 6 pagi, sore. Shift 2 jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Nah, saya pertama masuk dari shift malam. Oke lah, saya masuk pertama nih, langsung shift malam kan. Pas masuk, nah dari asrama kami posisinya di tengah-tengah, Mas. Jadi antara pabrik 1 sama pabrik 2 itu jaraknya 500 meter, Mas. Jadi dibatasi sama kampung. Nah, kami tinggal di asrama itu. Waktu masuk asrama, masuk pabrik 2 itu, pas masuk nih, awalnya udah gak enak nih. Masuk langkah, udah sermiwing di sini. Ada bisikan, jangan. Nah, saya anggap, apa nih saya bilang gitu. Ya udahlah, saya tetap aja kerja itu kan. Ketika pertama kali masuk, saya disuruh ke bagian proses pemotongan material bahan mentah. Gitu. Jadi kami kerja di pengolahan makanan, Mas. Ini pabrik pengolahan makanan. Jadi pabrik 1 yang di atas itu pabrik bahan jadi. Yang pabrik 2 itu pabrik pengolahan bahan semi jadi. Yang pertama pabrik baru itu pabrik yang bahan mentah. Nah, kami di sana yang pabrik ketiga itu bahan mentah. Bagian saya adalah pemotongan material. Jadi membentuk bahan mentah jadi bentuk material semi jadi gitu. Nah, ketika masuk ternyata di situ gedungnya masih belum banyak, Pak. Karena masih baru, cuma ada 4 gedung. Satu gedung luasnya sekitar lebarnya 12 meter, panjangnya 50 meter, lumayan besar. Di situ ada 4 pintu kanan kiri yang lumayan besar pintunya. Ya, pintunya itu kalau mau nutup harus didorong 2 orang, Mas. Nah, kami di situ masuk ada sekitar 8 tim. Satu tim itu 2 orang untuk megang mesin itu. Ketika kami bekerja, nggak ada kejadian apapun. Kami istirahat jam 12 malam, Mas. Kalau malam itu biasanya dikasih makan malam tuh. Nah, karena kantinnya itu ada di atas, pabrik atas, jadi kami harus jalan ke atas nih. Ternyata jauh nih. Ya udah kami yang di situ jarang ada yang mau makan di atas kalau malam nih. Ya udah kami ngumpul untuk tidur di situ. Lagi tidur. Nah, pintu kan awalnya kebuka nih, Mas, karena gerah nih. Tiba-tiba bunyi krek gitu. Saya noleh dong. Apa nih, saya bilang. Dengar lagi. Krek gitu kan. Nah, ketika saya mau naik ini, teman saya lagi tidur sebelah saya tuh. Nah, jangan. Lu diem aja di sini katanya. Ketika saya penasaran lagi, saya coba naik lagi. Kenceng gue, brak gitu. Pas saya coba bangun, udah, lu diem aja teman saya tuh. Saya pikir teman saya pada tidur semua, Mas. Saya lihat ternyata masih melek semua. Ketika dengar tuh masih melek semua. Udah biasa di sini. Lu jangan coba ganggu. Tanya udah. Besoknya coba masuk lagi kan malam. Saya pikir cuma malam kemarin doang, Mas. Ternyata enggak. Nah, karena malam kemarin tuh kita buka ada kejadian, makanya pintu kami tutup nih. Pintunya. Gedung ini ada 4 kan. Nah, tiap gedung itu ada dibatasi dengan untuk akomodasi material itu ada lori, Pak, dengan rel. Dibatasi dengan rel itu. Jadi 4 gedung itu ada relnya. Nanti
untuk akomodasi material tuh pakai rel. Relnya itu pakai lorinya itu sekitar besarnya 2 meter kali 3. Lumayan besar relnya itu, lorinya itu. Ketika kami istirahat, sama. Setiap kali kami kerja itu nggak pernah ada kejadian apapun. Nah, pas istirahat, pasti kejadian. Jadi waktu itu, pintu kan kami tutup nih. Tiba-tiba, buka sendiri, krek gitu kan. Karena saya nggak sama kayak kemarin, udahlah biasa aja. Saya ngirik doang gini. Ternyata enggak. Itu lori jalan sendiri. Krek gitu kan. Nah ini apa nih saya bilang gitu kan. Mas, udah lu diem aja. Saya bilang. Jangan apa-apain katanya. Nah, akhirnya hari itu udah saya lewatin aja. Berikutnya hari ketiga, karena mungkin terbiasa yang 2 hari kemarin, udahlah anggap biasa itu. Akhirnya sampai mikir, Mas, apakah saya harus keluar ya, pulang kampung ya, saya bilang gitu kan. Karena 2 kejadian itu lumayan sedikit bikin saya takut nih, masih muda, baru kerja, udah jadi kejadian seperti itu. Langsung tiba-tiba pengen pulang. Mau pulang gimana ya, Sumatera, ke daerah asal saya kan Jawa Timur. Lumayan, ongkosnya pasti lumayan. Gaji juga belum ada kan waktu itu kan. Jadi harus saya tahan waktu itu. Udahlah, saya tahan, sampailah kemudian bertahan itu sampai 4 bulan berikutnya. Nah, kami di asrama itu ada 4 asrama tadi ya. Asrama 1 kami dari kampung kami, asrama kedua tadi warga lokal yang jauh rumahnya. Nah, di warga lokal itu ada beberapa yang bagiannya beda-beda. Salah satunya ada beberapa orang yang bagian di pekerjaan pengolahan limbah. Saya kenal beberapa, yang paling saya kenal adalah Mas Anggus. Orangnya periang, agak hitam, tapi periang lah orangnya tuh. Setiap kali ketemu kami, tuh orangnya selalu negor. Yuk, gimana kabarnya? Ayo kita makan kantin, gitu kan. Nah, kami kalau ketemu pasti ngobrolnya akrab gitu kan. Nah, kemudian suatu ketika, pas saya nih, lagi shift malam lagi. Nah, karena saya terbiasa nih dengan kondisi yang malam itu pasti untuk ke kantin tuh agak malas sih, Mas ya. Agak malas nih. Saya pergi ke warung dong, beli nasi untuk makan malam lah, nanti buat makan malam. Nah, waktu itu saya ketemu Mas Agus. Mas Agus lagi di kantin, bukan di kantin, di warung itu ada 5 orang temennya. Biasanya kalau saya ketemu Mas saya nih, langsung negor nih. Woi, Yud, gimana kabarnya? Ayo. Hari ini ngerjain apa? Pasti ngikut gitu. Nah, malam hari itu, saya masuk warung, ini berlima ini mukanya diem semua, Mas. Muram semua tuh mukanya tuh. Ini kenapa? Saya bilang gitu kan. Tatapannya kosong semua, Mas. Hari itu tumben tatapannya kosong. Nggak pernah saya lihat sekalipun Mas Agus itu tatapannya kosong. Karena saya nggak mau ganggu, ya udahlah. Saya bilang, Pak, saya bungkus saja. Saya nggak jadi makan di sini gitu kan. Pas saya ambil nasinya, saya coba keluar dari buka pintu keluar warung. Sehari itu saya dengar suara yang jarang saya dengar selama kerja di pabrik ini. Suara burung yang nggak pernah saya dengar sekalipun selama kerja di pabrik ini. Burungnya bunyinya kak gitu kan. Saya cari kan di mana burungnya ini. Kak gitu kan. Saya coba keluar. Pas saya nengok nih, ada burung hitam, seperti gagak lah, kayak gagak gitu kan. Burung hitam. Nah, di atas genteng dia, di atas genteng warung nasi itu. Dia cuma gini, Mas, matukin gentengnya nih, sambil muter-muter nih, pas di atas gentengnya warung itu. Ketika muter itu saya nengok gini, aduh, apa ini saya bilang? Ada apa nih? Kok ada tumben ada burung ini saya bilang. Yaudahlah, saya nggak mau pikiran macam-macam. Saya mau shift malam, saya nggak mau kepikiran macam-macam. Ya udah, saya jalan aja. Nah, jarak warung itu ke pabrik itu lumayan, ada 300 meteran lah. Saya jalan, masuk. Nah, di pabrik itu kan ada tiga area nih, Mas. Area 1, area 2, area 3. Nah, antara area 2 itu di pabrik pengolahan semi jadi itu ada
pengelolaan limbah. Jadi antara pabrik 2 sama pabrik 3 itu ada pengelolaan limbah. Nah, pengelolaan limbah itu ada di atas pengelolaan limbah itu ada bak kontrol, Mas. Bak kontrol itu tempat pengolahan air sebelum masuk ke limbah nih supaya bersih lah airnya itu. Nah, satu bak kontrol itu ada ukurannya sekitar lebarnya 4, panjang 4, dalamnya itu 4 meter. Itu ada 4 bak kontrol. Saya nggak mau kepikiran macam-macam, saya masuk aja. Pas masuk ke pos penjaga, jadi masuk ke pos pabrik 2 itu, masuk pos penjaga, saya jalan kan, lewatin limbah itu. Saya dengar lagi suara, tapi saya Mas, kak, gitu kan. Lah, apa lagi nih saya bilang? Apakah burungnya tadi di atas nih? Saya bilang gitu. Coba ikutin suara itu, ternyata ini sama seperti burung tadi di atas, cuman ini kepalanya lebih besar, Mas. Jadi kayak kayak ada jambulnya gitu loh. Gagak tapi kayak ada jambulnya. Nah, ini posisinya di atas bak kontrol nomor 2. 1, 2, 3, 4. Nah, ini posisi buat tengah-tengah nomor 2. Di nomor 2 itu. Dan ketika saya coba lihat, ternyata posisinya sama. Dia matokin paruhnya ke arah bak kontrol nomor 2 tadi. Sambil muter-muter lagi. Ada apa nih, saya bilang. Udah, kayak nggak beres nih. Ya udah, saya masuk lagi ke kerja biasa. Kerja biasa, saya nggak mau kepikiran apapun, udah saya kerja biasa lagi. Besoknya, saya ketemu Mas Agus lagi, tapi nggak di warung, Mas. Di jalan biasa, mukanya masih muram. Diam gitu kan. Saya masuk lagi pabrik, shift malam lagi, hari kedua. Ternyata burung itu ada lagi di situ, Mas. Di bak kontrol nomor 2 tadi. Jadi, matuk-matukin lagi, muter-muter lagi. Dan mungkin sedikit informasi, karena pabrik itu yang bak itu masih baru, jadi karyawannya itu yang masuk itu belum banyak. Jadi shift malam itu isinya cuman kami ber-16. Jadi belum banyak yang mengisi. Iya. Jadi di antara 4 gedung ini cuman kami ber-16 yang masuk. Yang lainnya kosong masihan. Yang udah pulang semua waktu itu. Nah, ini karena sepi, udahlah saya nggak mau pikiran lagi. Itu sampai hari ke-6, Mas. Hari ke-6 saya udah shift masih ada kejadian burung lagi. Hari ke-7 saya udah kasih siang, shift pagi. Jadi shift pagi jam 6 sampai jam 6 malam itu, sore itu, saya pikir udah selesai. Ketika istirahat jam 11 siang, jam makan siang itu kan. Nah, Mas Agus ini tugasnya adalah di pengelolaan limbah adalah dia membersihkan bak kontrol ketika habis dikuras, Mas. Jadi biasanya habis dikuras itu ada lumpur-lumpurnya lah. Di dalam itu ada lumpurnya, biasanya tebalnya sekitar 10 cm lah tebalnya itu. Itu juga harus kerok, buang supaya bersih sekalian. Nah, biasanya kalau kerja itu dia ngambil turun satu ke dalam, bak itu pintunya kecil, Mas. 60 kali 60 lah. Untuk pintu masuk orang itu pas 60. Dia masuk gantian, naik pakai tangga itu. Gantian turun ke bawah, nyerokin. Nah, terus naik lagi ke atas. Temannya satu lagi masuk gantian. Nah, itu berulang sampai waktu itu ada 6 orang lah gantian. Harusnya begitu. Nah, siang itu jadi limbah, posisi limbah, kita nyebrang ke limbah nih. Nah, kantin itu seberangnya limbah ini, depan pas gitu limbah ini. Nah, bak kontrol posisi di sini. Jaraknya 50 meter dari kantin. Kantin terbuka. Kami bisa lihat dengan jelas posisinya Mas Agus dan teman-temannya. Kok masih muram, saya bilang. Kayaknya nggak semangat kerja banget, saya bilang itu kan. Saya rasa itu. Sambil makan. Saya ngelirik, kok ada awaan ya? Saya pengen ngelirik aja ke arah sana tuh, Mas. Lirik kan. Pas tiba-tiba satu masuk nih, satu dulu nih. Masuk satu ke dalam. Tiba-tiba nggak keluar, Mas. Satu lagi temennya masuk lagi. Nomor 2. Nggak keluar lagi. Saya udah aneh nih. Kok 2 orang masuk, tapi nggak balik lagi. Yang ketiga, masuk lagi. Wah, sama-sama ambil lagi kan. Saya taruh piring nih. Pas ketika nomor 4 mau masuk, saya teriak nih. Woi, ngapain lu? Keluar, itu kan. Nah, teman-teman pada makan di belakang saya itu pada lari semua kan, ikutin. 4 keburu masuk, nomor 5 udah mau masuk, Mas. Untung sempat kepegang. Pas dipegang,
lepasin. Gue mau ikut teman-teman gue di bawah, katanya. Teman-teman gue lagi pada makan-makan di bawah, katanya. Hei, teman kamu di bawah lagi nggak makan-makan, lagi turun semua di bawah, ngapain makan-makan di bawah? Itu lebih limpah itu, bilang gitu kan. Enggak, teman gue lagi makan-makan di bawah, sambil ngotot itu matanya itu kan. Karena kami penasaran, udah lu bawa nuh, apa namanya, ini nomor 5 nih. Kita nengok ke dalam, astagfirullahaladzim, saya bilang, ini waktu turun ke bawah itu tinggi lumpurnya cuma sekitar 10 cm, Mas. Mas Agus dan teman-temannya di bawah itu udah posisinya udah meringkuk, hitam semua, matanya melotot, mukanya masih apa? Sampai sekarang masih kerasa nih, Mas. Ya, kebayang. Kebayang saya. Mukanya masih keras gitu kan. Karena saya nggak tega lihatnya, udah saya mundur nih. Saya mundur. Panggil security kan. Panggil security. Setelah itu saya nggak mau turun saya nggak mau ke situ lagi. Saya pulang, cuti 2 hari. Saya ambil cuti 2 hari karena Mas Agus almarhum ini teman akrab saya lah. Akrab tuh sering ngobrol, sering 2 hari saya nggak bisa apa namanya keingetan terus. Iya. Kerja nggak enak segala macam. Nah udahlah saya ambil cuti 2 hari. Waktu itu sekitar bulan-bulan Agustus lah, Agustus itu menjelang Ramadan. Ada aturan tidak tertulis dari perusahaan, kalau yang tinggal di asrama itu harus siap sedia kapanpun bekerja di waktu manapun, dimanapun, waktu kapanpun. Jadi kebetulan waktu itu, nah tadi atas ini ada 4 gedung nih Mas. Iya. Nah selain gedung itu ternyata di bawah ini ada kantin, bak kontrol. Nah samping bak kontrol ini ada gudang untuk bahan jadi yang harus siap dikirim. Jadi habis dari atas turun ke bawah untuk simpan, situ untuk siap dikirim nanti. Nah waktu itu menjelang Ramadan, karena ini pabrik pengolahan makanan, jadi pasti pesanan banyak nih Mas. Pasti pesanan banyak nih. Jadi shift-shiftnya waktu dibikin jadi 3 shift. Shift 1, shift 2, shift 3. Shift 1 jam 7 sampai jam 2. Ya jam 2 sampai jam 11 kalau saya 11. Saya 11 sampai jam 7 lagi begitu saya. Karena kami di asrama, perusahaan nggak mau tahu. Lu masuk shift 3. Batin saya nih, bangke nih. Saya masih trauma ngelihat kejadian kemarin, tiba-tiba suruh masuk shift 3. Apasnya lagi suruh bantuin gudang tadi di situ. Gudang itu ya besarnya sama kayak gedung tadi, hampir semua bentuk sama, kotak. Nah, yang sedikit janggal buat saya itu adalah pintunya itu 2 pintu, itu satunya mengarah ke bak kontrol tadi. 1, 2, 3, 4. Nah, saya bodo amat lah, udah masuk aja, saya nggak mau bikin yang aneh, yang penting saya kerja daripada center dipulangin kan. Kalau pulangin lumayan jauh nih, saya bilang. Pas masuk 11 tuh kerja bentar, jam 12 istirahat harusnya. Karena waktu itu jam 12 istirahat, karena waktu jam lagi full peak season, jadi banyak kerjaan waktu itu kan. Jadi kantin bawah difungsikan Mas. Jadi orang bisa makan di kantin bawah. Ya nggak harus ke atas. Nah waktu itu saya nggak mau makan karena berangkat jam 11 tadi udah makan duluan nih kan, malam-malam udah. Nah ketika itu saya udah istirahat aja lah gitu kan. Istirahat tapi di dalam sambil kenalan lah sama teman-teman kan. Ada berapa yang nggak saya kenal, saya juga kenalan nih. Nah waktu itu ada gudang itu ada berapa yang campuran Mas. Kalau tadi yang bagian saya itu cowok semua isinya. Sekarang campuran, cowoknya separuh, ceweknya separuh. Nah waktu itu semua pada makan, sisanya ada berapa yang istirahat, nggak makan, dan duduk di dalam situ aja. Sisanya sekitar ceweknya 5 orang lah sisanya itu. Sisanya cowoknya ada 4 atau 5 gitu. Kami ngobrol, kenalan, segala macam, udah selesai. Duduklah saya itu kan, duduk nyender di gedung. Saya nggak berani lihat posisi di pintu arah bak kontrol tadi, saya nggak melihat. Udah saya ngeliat lurus aja lah. Nah, pas posisi lihat, ada cewek satu, yang lain tuh bergerombol, ngobrol segala macem, enak sambil ketawa ketiwi kan. Ada satu cewek yang duduk di pojokan Mas. Duduk ini, diem aja. Sambil ngelihat arah pintu bak kontrol itu.
Saya nggak kepikiran macam apakah dia pacarnya, apakah ini orang yang kenal sama Mas Agus kemarin atau salah satu yang dari mereka, saya nggak tahu. Karena saya belum kenal sama sekali. Ini duduk aja gitu kan. Sambil ngeliatin pintunya Pak Kontrol tadi. Nggak lama tiba-tiba ini cewek teriak. Kurang gitu kan. Nah, teman-teman cewek samping-sampingnya itu pada kaget kan, langsung megangin. Pas megangin, dia masih duduk nih. Masih kurang, dia masih duduk nih. Pas dipegang, gini mental semua mas. 5 orang mental semua cewek-cewek. Nah yang cowok tadi kan lihat itu kan langsung lah ngejar tuh datengin ceweknya. Kenapa nih? Pas dipegang, buset badannya keras banget mas. Ini badannya keras banget lah. Mukanya tuh udah merah semua itu kan. Kurang gitu kan. Nah ada satu orang lokal situ namanya Mas Heri namanya itu gitu. Dia bilang saya, Yud, ini kayaknya nggak beres nih Yud katanya. Udah kita ke atas yuk katanya. Kita temuin Mbah Mardi. Mbah Mardi itu sesepuh kampung mas. Jadi orang-orang yang pertama kali ikut babat alas di pabrik itu. Udah, ayo kita ke atas katanya. Udah kita ke atas, lari. Jarak dari gedung itu ke Mbah Mardi sekitar ada kali 600 meteran lah gitu. Zaman itu kan belum ada HP ya. Belum ada komunikasi sama sekali, belum ada telepon segala macam nih. Kita lari ke atas, ketuk pintu mas. Tok. Baru satu ketukan, dia udah buka pintunya Mbak Marti itu. Keluar orangnya, kecil, tinggi, agak tua, pakai baju batik, lusuh ini, pakai sarungan. Wes, ayo, jago kesuwen, jadi kan. Ayo jangan kelamaan gitu kan. Ayo jago kesuwen, ayo mudun. Loh mbah, kok ngerti? Wes aku sih ngerti. Nah, turun ke bawah. Nah ternyata pas di gedung itu udah rame mas. Jadi security udah pada ngumpul semua. Teman-teman pabrik udah yang tadi di kantin udah ngumpul semua. Nah ini ngerubutin yang tadi kesurupan tadi tuh. Masih teriak, kurang gitu kan. Ini belum jelasin kurang apa gitu kan. Wah Mas Mardi datang, langsung tuh si yang tadi kesurupan langsung ngeliat nih. Mardi, kurang, janjimu 6. Ini cuma 4 jadi. Kurang. Suaranya berat gitu kan. Wes cukup mbah. Pun cukup saya itu kan. Kurang. Selesai ngomong kurang tadi. Ini cewek tiba-tiba menturun kepala ke bawah. Bak! Bareng pas ngebrok ke bawah itu dia kayak suara keluar mas. Ngerem. Gitu keluar. Saya nggak tahu kesurupan apa yang pisan. Waktu itu selesai itu langsung bubar, langsung pabrik itu dipulangin semua. Kami pulang, nah besok paginya kami dipanggil Mama Mardi. Yud, ini kayaknya nggak beres. Ada hal yang mungkin perlu kamu tahu. Jadi, dulu waktu bangun pabrik itu bentuknya bukit mas. Oke. Jadi bukit yang diratakan. Jadi mungkin tadi bilang, tadi dari atas, pinggir jalan gede, jalur lintas Sumatera, turun ke bawah, terus naik lagi. Ini tuh bukit atas tuh, yang dibabat, yang dia babat. Nah, ketika pengerjaan itu, ada beberapa yang harus dipindahkan. Nah, kami nggak tahu yang dipindahkan apa. Saya nggak tahu, dan nggak nanya yang dipindahkan apa. Pokoknya harus ada dipindahkan waktu itu. Ada perjanjian tertentu yang bilang butuh 6 nyawa untuk pindahan itu. Gitu. Nah, itu dari Mbak Mardi, udah gini aja. Nanti saya tirakat dulu. Sambil nunggu kabar, kalian anak-anak asrama standby. Kalau ada kejadian apapun langsung lapor ke pihak perusahaan atau pihak ke saya. Oke. Jadi sambil nunggu Mbah Mardi tirakat ini, Mas. Kejadian tiap hari. Kesurupan gantian, Mas. Yang awalnya di pabrik bawah, sekarang pindah ke pabrik atas. Setiap malam, hampir tiap malam tuh kesurupan. Karena akhirnya perusahaan mikir dong, ini lagi peak season nih.
jangan sampai ganggu produksi. Akhirnya perusahaan mau gerak nih, nanya ke security, akhirnya dapat info kan. Akhirnya Mbak Mardi bilang, ketemu Mbak Mardi berusaha, Mardi pokoknya urusin beresin, saya nggak mau tahu, pokoknya beresin. Nah udah. Hari ke-7 waktu itu kan, baru dipanggil kami yang anak asrama. Aku udah dapat wangsit lah, dapat bisikan. Kalau untuk menghentikan ini, kita butuh kerbau 4. Serah 1 harus ada yang bule. Kebu bule 1, pirang 1. Arahnya 4 mata angin, 4 mata penjuru dari posisi kita. Ya udah akhirnya dibentuk 2 tim, Mas. Ada tim pertama itu tim mencari, nyari kerbau itu. Tim kedua nanti yang eksekusi, yang ngambil. Jadi sambil kami nunggu nunggu kerbau itu, nunggu info dari kerbau itu, kami tunggu. Kami tetap kerja lagi seperti biasa. Setelah nunggu 3 hari baru dapatlah informasi kalau ada 3 kerbau, yang 1 bule. Dapat nih, posisi 1. Tapi kami nggak tahu arah barat, utara, timur atau selatan. Pokoknya ada lah begitu kan. Nah, akhirnya di tim eksekusi ada 12 orang, Mas. 1 supir, 2 sama pengawalnya. 1 yang eksekutor lah gitu kan. Jadi 12 orang untuk jalan. Nah, kebetulan saya dapat yang bagian arah selatan. Arah selatan itu kebanyakan banyak yang daerah yang kebun sawit, Mas. Kebun sawit banyak. Nah, yang jaraknya lumayan jauh begitu kan. Perjalanan waktu itu saya ingat tuh sekitar 3 jam lah. 3 jam perjalanan ke arah kebun sawit itu. Nah, akhirnya saya sambil nunggu itu, udah tidur saya rebahan aja lah, gitu kan. Orang jadi bilangnya reyap. Tiba-tiba kayak ada yang dengerin, yang bisik ini, balik yud. Karena mungkin saya pengen ini sudah selesai, udahlah langsung aja, bablasin aja gitu kan. Pas jarak 3 jam, nyampe lah kita ke suatu kantor. Nah, saya nggak kepikiran waktu ada situ ada kerbau, Mas. Nah, ketika masuk, gedungnya gede lah, lumayan gede. Nah, itu ada dua rumah waktu itu. Satu depan untuk kantor, yang belakang itu saya belum tahu itu isinya apa. Pas kita masuk, datengin penjaganya gitu kan. Mas, nyari kerbau ya? Loh, kok tahu Pak? Ya kemarin ada temanmu yang kesini, saya gitu. Gimana Pak, bisa saya ambil sekarang? Ini saya udah bawa uangnya nih, saya bilang gitu. Saya mau beli. Ya, saya sih maunya juga begitu Mas, dapat duit. Cuman ini kerbau ini nggak bisa dijual belikan. Mas kalau mau hubungin ke kepala kantor. Ya udah Pak, saya ketemu kepala kantor deh kalau boleh, saya bilang gitu kan. Nah itu masalahnya, Pak Nartonya, kepala kantornya itu lagi ke Jakarta Mas. Ada tugas seminar apa gimana gitu kan. Saya kan berangkat sana targetnya kan 3 jam nih Mas. Berangkat pagi jam 7 nih. Pengennya sore itu balik lagi ke tempat saya nih, ke perusahaan. Biar malam selesai, saya istirahat gitu kan. Ternyata nggak bisa karena harus hubungin dulu Pak Nartonya gitu kan. Jadi Pak saya hubungin deh. Saya boleh pinjam teleponnya Pak katanya. Ya udah telepon aja katanya. Saya telepon. Pak Narto maaf nih. Saya dari perusahaan ini butuh untuk ditugaskan untuk membeli kerbau yang ada di tempat apa? Saya bilang, waduh deh nggak bisa deh, gitu kan. Itu nggak bisa dijual belikan, itu amanah buat saya, gitu kan. Saya nggak bisa asal ngasih ke adik, saya bilang gitu kan, karena itu nggak bisa dijual belikan. Tapi kalau adik bisa dan adik mau, masih saya kasih. Cuman ada syaratnya, itu sampean harus tidur di kandang kerbau itu semalam. Kalau nanti besoknya kerbau itu mau dibawa, ambil aja. Itu lah telepon Mas. Wah ini senang saya dong. Cuma tidur di kandang doang, selesai nih, saya bilang gitu kan. Ya udahlah. Nah itu rumah ke kantor itu ternyata di belakang itu kandang kerbau Mas. Kandang kerbau dibagi 2, 1 kandang kerbau, 1 kantor kamar untuk penjaga tadi. Nah teman saya 2 itu suruh nginep di kamar tadi tuh. Nah, itulah saya masuk. Lumayan lah kandang kerbaunya lumayan gede lah waktu itu 3 meter waktu itu.
Masuk, duduk nih. Kerbaunya diem aja kan, sambil duduk sambil diem tengkurap gini. Ya udahlah, saya bismillah aja lah sambilan gitu kan. Saya duduk depannya sambil senderan gitu kan. Lama-lama kok ngantuk, kalian capek kan, ngantuk, tidur kan. Nah, saya nggak tahu jam berapa, pokoknya udah gelap aja. Tiba-tiba pundak saya ini kayak dicengkeram mas, kayak pegang gitu kan. Saya pikir teman saya nih, pas yang melihat ini, astagfirullah, itu kerbaunya itu tangannya kerbau ternyata mas. Jadi kerbaunya udah mukanya di depan muka saya nih. Balik gitu kan. Ketika saya lihat ternyata gede banget mas. Ada mungkin kali 2 meter 3 meteran kali. Jadi sambil diangkat cengkram gini saya. Balik gitu kan. Ini ketika saya ngelihat mukanya begini, badan saya kayak kaku semua mas. Mulut kayak dikunci. Mau ngomong nggak bisa, cuman ini saya kenapa? Saya bilang, saya kenapa nih gitu kan. Nah, tiba-tiba banting, brak gitu kan. Banting, saya pikir saya bisa bangun nih. Ternyata nggak bisa, badannya kayak lumpuh gini, kaku semua badan tuh. Saya diambil lagi, balik gitu kan. Iki urusannya Maeso Suro. Waktu itu saya nggak mention nama itu. Saya nggak inget, saya nggak notice nama itu karena udah pikiran badan saya udah kayak mau dibanting-banting, udah kayak diangkat gitu kan. Saya nggak sadar itu berapa kali dibantingnya. Pokoknya enteng banget mengangkat itu. Udahlah, saya pasrah aja, saya diem. Saya ingat ketika berangkat dari rumah ke kerja itu diwelingin dah, diingetin sama ibu saya. Pokoknya kalau ada sesuatu, ingat sholawat katanya. Ingat sholawat, banyakin sholawat gitu kan. Ya udahlah, saya ingat sholawat. Sallallahu Saya ingat terus, baca terus. Lama-lama yang tadi suara kerbau tadi yang bilang balik itu lama kecil mas, kecil, gelap, pet. Saya nggak sadar. Tiba-tiba udah dibangunin teman saya tuh. Yud, bangun. Kok tidur sini katanya. Mas melek. Loh, saya di mana? Saya bilang gitu kan. Ternyata di luar kandang saya mas. Udah posisi luar kandang. Dan kerbaunya saya lihat udah masih di dalam, masih terrantai gitu. Oke, saya pikir saya ngimpi lah, saya bilang gitu. Oke, saya pikir ngimpi lah, udah selesai gitu kan. Saya coba bangun dong. Saya mikir saya seger nih, bangun. Ambruk mas saya mas. Ternyata badan saya tuh udah kayak lumpuh gitu, kayak bisa diapa-apain. Kamu kenapa? Aku langsung diangkat sama teman saya tuh, bawa ke kamar tadi sebelah tuh. Badan udah kayak remek gitulah barang Jawa itu. Nah, masuk tuh tiba-tiba Pak Narto yang tadi Jakarta itu. Ternyata ketika selesai saya nelpon, dia berangkat langsung pulang ternyata. Karena waktu itu kemarin tuh saya ceritain, Pak maaf saya bilang, kami butuh kerbau ini karena kami nggak ini ada korban lagi. Nah mungkin karena dengar itu langsung berangkat pulang ke kantornya. Pas masuk, mas sampai nggak apa mas, sampai nggak apa-apa katanya, kamu nggak apa-apa katanya. Saya bilang, ramuk pak, saya bilang gitu kan, ramuk badan saya nih. Tapi nggak apa kan? Nggak apa-apa pak. Ya udah, mau langsung pulang atau langsung langsung ngambil itu kerbaunya gitu kan. Ya udah saya masuk, langsung pulang aja pak gitu. Saya pengen lihat deh kata saya gitu. Bisa pembawa apa enggak? Kalau nggak bisa ya udah saya pulang seperti itu kan. Karena badan saya udah sakit semua nih. Nah, sudah masuk sambil merayap ke dinding gitu kan. Nah, ketika saya masuk nih, kerbaunya udah posisinya lagi rebahan gitu. Pas saya lihat, pas saya masuk dia udah ngeliat nih. Saya kan pegang kekangnya nih mas. Tiba-tiba berdiri dia. Wah, dia mau nih saya bilang gitu kan. Udah pak, saya pulang. Saya pulang pak. Ya udah, bawa aja mas. Kalau emang bawa aja. Itu sudah amanah saya, selesai di sini. Kerbaunya mas bawa pulang. Pak, saya pulang ya. Nah, kami pulang naik mobil. Udah saya nggak pikiran apapun nih. Sudah lesek-leyah di pintu mobil. Belakang itu kan mobil bak mas. Kerbau sambil lihat, wah udah dapet saya bilang kan dah.
tenang saya itu kan, pulang gitu. Pulang gitu kan. Yang bikin saya kesel nih, Mas. Ternyata teman-teman saya udah pulang dari kemarin. Udah dapat kerbau yang posisinya bukan bule, kerbau biasa. Waktu itu kampret saya bilang, saya yang hapusnya itu kan. Akhirnya, udah Mas, udah udah dapat kerbaunya 4, pulang besok kesini lagi jam 11 malam kita ke atas tempat kejadian perkara, saya bilang gitu. Pak Mardi bilang begitu. Ya Mbah, saya udah capek Mbah. Ya udah saya tidur, rebahan, udah saya nggak pikiran apapun, tidur. Pokoknya besok paginya bangun. Besok pagi bangun, malam kita naik ke atas nih ke bak kontrol saya bilang. Nah ternyata ketika kami di rumah Mas, kerbau 4 itu udah sembelih Mas ternyata. 4 itu udah sembelih semua ternyata. Jadi 4 sembelih dan diposisikan berjejer di depan lubang pintu masuk bak kontrol tadi. 4 berjejer begitu. Dan kami disuruh duduk di depan masing-masing kerbau yang kami bawa. Saya ngeliat aja takut Mas. Keingetan kemarin lah. Udah. Pas masuk duduk. Nah ternyata di depan itu udah banyak sajen lah. Saya nggak tahu inget apa aja sih, pokoknya sajen, ada kelapa segala macam ngadep di bak kontrol itu. Kami duduk situ. Jam 12 lah, 12 malam baru mulai Mbak Mardi mulai ritual itu. Yang awalnya adem nih Mas. Hawanya adem, tiba-tiba kayak gerah, lama-lama jadi panas, dan anginnya tiba-tiba udah kayak muter gitu, lingkaran gitu, masuk ke arah lubang bak kontrol tadi. Tiba-tiba pas waktu semua asap anginnya masuk ke dalam, kayak ada seperti tembakan api gitu, bukan api ya, uap panas tuh Mas, keluar bos gitu. Keluar tuh, dep, naik ke atas. Matanya merah menyala, tanduknya gede, tangannya berbulu semua. Ternyata kerbau yang kemarin, yang megang saya. Dan saya sekarang lihat lebih jelas lagi, tingginya 3 meteran Mas, sebesar itu, 3 meteran. Mardi, iki wis cukup. Saya pikir cukup, kerbaunya ternyata enggak. Iki wis cukup. Ojo nambah meneh. Kata si Mbak Mardi, iya Mbah, udah cukup. Kita nggak akan nambah lagi. Nah, selesai ngomong begitu, si kerbau yang gede tadi berjalan membelakangi kerbau-kerbau yang 5-4 tadi itu, berjejer itu. Ke arah limbah dia. Dan yang bikin saya shock itu adalah kepala kerbau itu Mas. Dia kayak berdiri, ngikutin belakangnya dengan baju yang persis dipakai Mas Agus terakhir kali kecemplung di bawah. Jadi 4 orang itu yang masuk ke dalam itu ikut kerbau tadi. Yang awal dulu saya nggak pernah kepikiran itu adalah tumbal. Saya nggak pernah kepikiran itu tumbal karena saya pikir itu kecelakaan kerja. Ya. Sangat wajar ketika orang masuk ke dalam kena gas metannya pasti akan langsung pingsan. Mungkin saya begitu mikirnya pingsan Mas. Yeah. Karena kena gas itu. Tapi ketika waktu malam itu tahu mereka dibawa, oh ternyata begini mainannya gitu Pak. Nah baru tuh Mas Mardi ngomong ke saya, kami lah berempat. Tadi pesannya adalah kita nggak boleh nambah lagi. Nanti saya pesankan ke perusahaan, kita jangan nambah lagi. Saya tanya, nambah apa Mbah? Nambah wilayah. Jadi kita nggak boleh menambah area lagi untuk pabrik lagi gitu. Pokoknya kalau mau nambah, bangun tempat lain, jangan di sini. Karena banyak yang tinggal di situ tergusur. Banyak hal yang rusak ketika kita bangun sesuatu tanpa
perhitungan yang matang. Dan itu sekarang banyak mungkin salah satu pesan dari makhluk itu ya, saya nggak tahu makhluk apaan itu. Jangan rusak alamku. Alamku udah bener, udah tertata rapi, jangan dirusak lagi. Ini apa namanya, orang-orang ini sebagai simbol. Kalau sampai ini terjadi lagi, kalian nambah lagi, pasti akan kejadian lagi. Mungkin cukup itu Mas, yang mungkin saya bisa ceritakan. Oke, diminum dulu. Mas Yudi, silakan kopinya. Oke. Jadi itu ya teman-teman semua nih, pengalaman dari Mas Yudi ini saat bekerja di salah satu pabrik daerah Sumatera, ya khususnya Sumatera Selatan, yang dimana pabrik itu pabrik makanan ya. Pengolahan makanan. Pengolahan makanan gitu kan ya. Nah, 8 tahun kerja di salah satu perusahaan, apalagi pabrik, bukan waktu yang sebentar ya Mas ya. Iya. Banyak lika-liku dan sampai akhirnya kan Mas Yudi masuk ke situ masih baru pabriknya kan. Iya. Yang dimana masih 16 orang. Iya. Ya kan ya. Nah, sebelum kita tanya-tanya nih, kami turut berduka cita nih Mas atas kehilangan atas meninggalnya Mas Agus ya. Semoga semua amal ibadah diterima insyaallah. Amin. Ya kan ya? Nah, seberapa dekat sama almarhum Mas Agus? Karena tadi kalau saya lihat Mas Yudi sampai menahan air mata itu, kayak seakan-akan nge-freeze dan teringat dengan almarhum ini, Mas. Jadi Mas Agus ini tempat curhat kami sama-sama jauh ya, jauh dari rumah itu kan. Jadi ketika kami ngobrol itu kayaknya klop Mas. Kedekatan kami ketika bukan hanya sekitar dari tempat kerja, tapi ketika pas waktu istirahat, sering kumpul, pulang ke asrama, ngobrol, curhat, tukar pikiran, belajar agama sama Agus. Dan orangnya nggak pernah namanya marah. Ketika saya gojlok kita candain tuh nggak pernah namanya marah itu, nggak pernah emosi. Dia akan bercandain lagi gitu kan, ngobrol lagi. Makanya ketika kejadian itu sedikit membuat saya, ya karena teman yang pertama kali dapat situ diambil dengan cara yang luar biasa. Iya, kalau memang mengerikan ya. Kalau emang urusan takdir ya mungkin takdir lah. Terus itu yang pertama. Yang kedua, emang angka kecelakaan kerja kan di salah satu pabrik atau lain pasti ada gitu kan. Ya, ternyata kalau logikain ya masuk sebenarnya gitu kan. Tapi ternyata sampai ada ritual kayak gitu, berarti kan bukan logika tuh mainnya. Kan sampai ada kerbau itu, terus kemudian ada minta 2 lagi, ya kan ya. Nah, ini sedikit sepakat juga sih sebenarnya sama si sosok yang kerbau kita katakan ya, atau salah satu sosok ya, yang dimana jangan ada pelebaran wilayah lagi, alamku udah terjaga, ya kan. Terus kemudian mungkin dulunya di situ ada sebuah area apa gitu ya, sampai digusur atau dipindahkan. Sebenarnya ada area apa sih Mas itu Mas? Ini yang mungkin ada titik yang sampai sekarang pun masih pertanyaan buat saya. Jadi setiap kejadian itu selalu di jam 12:15. Jam 12:15. Ketika saya pertama masuk, pintu bergerak 12:15 jam istirahat. Iya. Ketika anak ini kesurupan, jam 12:15. Ketika ritual, makhluk itu keluar jam 12:15. Nah, dulu sempat saya tanya ke teman-teman, yang tinggal situ, setelah sekian lama kejadian ya. Di situ ada kayak batu besar. Di area lembah itu, batu besar yang nggak bisa dipindahkan. Nah, teman saya yang dari Jawa Timur cobalah tidur di situ kan, pernah sekali karena penasaran. Dia juga senang-senang begitulah. Malam itu ketika tidur, dia datengin kayak naga yang ada mahkota sini, kayak permata sini Mas. Kayak datengin, cuma diliatin mukanya aja. Habis itu dia demam seminggu Mas. Nah, kita nggak tahu yang di atas itu ada apanya, yang di atas yang bukit itu. Pabrik baru di atasnya lagi ya. Di atas apanya? Entah itu dulu pemukiman mereka yang kerbau ini yang jagain, atau ini ada tempat yang buat ritual salah satu makhluk-makhluk ini gitu, tempat kumpul lah, titik kumpulnya gitu. Jadi
ketika ini diratakan tanpa ritual apapun, tanpa ada izin apapun, gitu kan. Karena nganggapnya kan udahlah ini alam lain, beda tempat, kita ratakan tanpa permisi pun hasilnya nggak masalah nih. Ya udah, akhirnya kejadian seperti itu. Oke, mungkin yang tadi juga mungkin dulunya tuh situs gitu ya, atau mungkin dulunya apa kita kan yang tahu ya. Memang kalau di Indonesia tuh ketika ada sebuah proyek terus kemudian ada salah satu mengganggu pasti kan disingkirin. Contohnya misalnya ada batu, ini masih area mau pembangunan nih, singkirin deh. Ternyata kan nggak bisa. Padahal pokoknya alat berat gitu kan. Terus ada lagi kalau nggak salah di daerah Jawa ada satu pohon beringin gede, pakai beko, pakai apa, tetap aja tuh gitu kan. Terus kemudian di tol Cipali kalau kita berbicara dengan batu itu kan ada juga tuh yang nggak bisa dipindahin gitu kan ya. Batu beleneng ya, beleneng gitu kan, sampai akhirnya kan jalan tol itu bukan lurus tapi agak belok belah tebing gitu. Mungkin teman-teman semua yang pernah lewat Cipali perhatiin ya sebelum keluar tol Palimanan gitu ya. Oke. Nah, berarti dulunya kita katakanlah ada satu batu atau beberapa batu gitu, atau mungkin dulunya apa yang terpaksa digusur gitu kan untuk pembangunan pabrik ini gitu kan ya. Nah, terus Mas, kan Mas Yudi selama 8 tahun kerja di pabrik gitu kan ya. Saya juga dulu pernah kerja di pabrik, jadi sedikit-sedikit tahulah situasi pabrik di mana. Bak kontrol pasti ada di belakang gitu kan ya, yang biasa olah limbah gitu kan ya. Terus kemudian apa namanya ada bak kontrol 1, 2, 3 sesuai keperluannya gitu kan ya. Nah, dulunya sebelum Mas Yudi masuk ke pabrik itu pernah dengar gak sih bahwasanya emang ada yang meninggal kayak gitu yang dalam arti yang nggak wajar gitu loh Mas? Kalau yang saya dengar sebelumnya, jadi kan tadi pabrik tadi kan di samping apa jalur lintas Sumatera ya, jalur besar yang dilewatin banyak mobil besar. Di situ sebelum kejadian pasti sering jadi kecelakaan Pak. Seminggu, setahun 2 kali pasti ada. Di depan pabrik berarti ya? Depan pabrik, jalan besar itu. Itu ibaratnya jalurnya agak belok. Nah itu lurusnya pasti sering hampir dibilang jalur tengkorak Mas. Jalur tengkorak? Ya. Padahal itu jalan terlalu besar jalan Mas. Lebar jalannya tuh. Penerangan? Aman. Penerangan aman. Dan kejadian kebanyakan siang Mas, jarang malam. Karena kalau malam sepi. Kejadian seringnya siang. Itu kalau meninggal bukan cuma satu, tapi kadang mobil besar, angkot, rombongan. Minimal 2, 3. Itu hampir sebelum saya masuk tuh ada mungkin 4 kali apa 5 kali kejadian. Di depan pabrik ya? Depan pabrik itu. Kalau di pabriknya belum ya? Pabriknya saya belum pernah dengar. Belum pernah dengar. Sekarang pertanyaan dibalik. Selama Mas Yudi kerja di situ 8 tahun, yang meninggal nggak wajar apa cuma 4 orang aja atau ada yang? Setelah itu nggak ada kejadian lagi. Nggak ada lagi. Nggak ada kejadian lagi. Setelah kerbau itu tuh ya? Oke. Kerbau bule atau kerbau bule tuh kalau sekarang tuh ratusan juta tuh teman-teman semua. Tuh ukuran kecil loh. Apalagi mungkin kalau zaman 2000-an puluhan juta itu udah gede. Gitu kan, dan ini kan ada beberapa masyarakat kepercayaan tertentu yang mensakralkan kerbau bule ini, terutama di daerah Toraja gitu ya, Makassar Solo. Untuk sebagai ya Solo juga gitu kan, untuk upacara adat dan sebagainya gitu kan ya. Dan ini justru 3 kerbau biasa dan salah satunya kerbau bule. Oke, nah tadi kan ada beberapa kerbau nih Mas. Kerbau diapain sih Mas? Disembelih. Abis sembelih, apakah ada yang ditanam atau apa gitu? Kepalanya tanam, badannya saya nggak tahu. Kepalanya tanam di area limbah situ. Yang bak kontrol keempat-empatnya itu? Bukan, di area limbah. Area limbah. Di area limbah, bukan di bak kontrolnya, di area limbah. Area limbah. Titiknya saya nggak tahu di mana. Pokoknya ditanam situ. Ketika selesai acara itu kami pulang, besoknya udah itu kepala udah nggak ada. Yang saya dengar pokoknya udah ditanam. Nggak tahu lah kemana lah gitu kan ya. Nah, kalau diruntut kejadiannya kan ini sebelum almarhum Mas Agus ini meninggal kan Mas Yudi sempat lihat burung tuh. Burung kayak gagak atau apalah ya. Terus kemudian itu kan pertama di warung tuh. Yang kemudian yang kedua di atas bak kontrol. Kalau kita bermain asumsi sekarang Mas, apa mungkin burung gagak itu jadi sebuah tanda? Kita kalau berbicara sekarang ya, bukan pas kejadian gitu. Ya mungkin.
mungkin saja kan kadang-kadang gagak itu seperti pertanda hal-hal yang berhubungan dengan kematian. Saat itu saya nggak kepikiran seperti itu, Mas. Jadi kalau gagak itu akan ada kejadian seperti itu. Cuman kejadian itu berlangsung 6 hari itu ada terus gagaknya. Waktu itu saya nggak punya pikiran apapun tentang akan ada kejadian sebesar itu. Ya udah saya anggapnya biasa aja sama waktu itu kan. Saya anggap cuman aneh aja ada burung gagak di daerah situ waktu itu. Iya. Cuman ya itu yang bikin saya sedikit tanda tanya lah gitu ya. Oke. Nah, terus kemudian Mas, berarti kan kita asumsi aja Mas ya, gitu ya. Yang pemilik pabrik ini kayak ada sebuah perjanjian nih. Soalnya tadi bilang kurang 2. Oh, berarti kayak udah janji dong. Udah nyebut jumlah gitu kan, berarti kan mungkin perjanjiannya 6 atau apa gitu. Jadi kadang-kadang gini Mas, kalau di pabrik itu yang saya tahu ya. Iya. Bukan di sini aja nih, tapi di tempat lain yang pemilik pabrik saya kadang-kadang nggak mau tahu Mas. Kasihan nih. Pokoknya gue bangun pabrik, urusan yang lain urusin. Kebanyakan begitu rata-rata. Oke. Kecuali yang kebanyakan yang sibuk ngurusin itu orang-orang HR lah. Yang pemiliknya jarang nggak mau tahu kadang-kadang Mas. Bahkan kejadian seperti itu kadang-kadang dianggapnya kecelakaan kerja aja. Bukan hal-hal yang dianggapnya mistis seperti itu. Padahal banyak hal yang harus kita pelajari tentang kejadian seperti itu. Oke, berarti nggak tahu lah itu ada perjanjian apa gitu ya. Nah, terus kemudian nih jadi tanya juga nih Mas. Yang Mas sempat nelfon, sempat ketemuan yang untuk minta kerbau bulenya itu, tujuan tidur di kandang kerbau bule sebenarnya apa nih? Nah, itu mungkin mau tes Mas. Mau tes kesungguhan saya nih. Untuk nggak bawa pulang untuk kerbau bule ini? Karena bapak ini, yang kepala kantor ini, bukan milik dia sebenarnya. Tapi dia juga dipasrahkan. Oke. Untuk merawat kerbau ini. Sama halnya ketika nanti dipasrahkan ke saya. Jadi kerbau ini bukan diperjualbelikan. Jadi dia kayak dipasrahkan. Jadi kamu nggak boleh jual kerbau ini. Lo urusin sampai ada orang yang siap untuk bawa ini untuk tujuan tertentu. Jadi ini kerbau dulu dikasih juga Mas, sama Pak Narto ini di kantor sebelumnya. Jadi dibawa ke situ sampai lu dapet yang siap untuk terima, lu kasih aja. Jangan lu perjualbelikan, karena kalau perjualbelikan berarti lu melanggar sumpah, lu melanggar amanah gitu. Jadi ketika saya disuruh masuk, saya nggak punya kepikiran apapun. Hanya masuk aja, duduk, ada kejadian seperti itu, ya udah saya pasrah aja Mas. Dan bangun-bangun di luar kandang. Iya kan? Di luar kandang posisinya. Iya. Ini sepakat juga sih bahwasanya ada beberapa hewan yang kita bilang kalau bahasa Indonesia kan sakralin gitu kan, untuk menjaga biar dia nggak punah juga gitu kan nih. Kalau misalkan kebo bule tidak sakralkan, mungkin udah nggak ada kali kebo bule gitu kan. Apalagi Solo. Jogja masih keraton-keraton itu kan pasti mensakralkan binatang tersebut gitu kan ya. Oke, terus kemudian nih Mas, selain Mas Agus gitu dan lain-lain, ada karyawan yang ditumbalin lagi nggak? Apa termasuknya cuma 3 orang aja nih yang Mas Yudi tahu? Kata tumbal ketika selesai yang Mas Agus ini, itu udah nggak ada. Udah stop berarti ya? Cuman yang setelah sebelumnya ini, saya dengar-dengar ada beberapa. Cuman ya tadi kecelakaan lalu lintas Mas. Oh yang di depan pabrik. Tadi. Oke, di depan jalan tadi. itu. Jadi kebanyakan pulang kerja naik angkot, tiba-tiba ketabrakan angkotnya. Bahkan ada beberapa yang masih hidup tuh tangannya patah. Itu bisa cerita dengan saya langsung waktu itu kan, tangannya patah Mas posisinya. Dia masih ada bentuknya nih. Jadi kecil patah dia. Dia masih bisa cerita dengan saya waktu itu. Oke. Jadi kalau kita berasumsi yang bilang udah cukup Mardi dan sebagainya gitu kan, berarti yang minta tumbal itu kayak perjanjian sama kebo atau kerbau atau gimana ya? Jadi untuk cukup apa enggaknya itu kan kita nggak tahu Mas. Iya. Yang siapa jelas itu ya? Yang jelas ketika saya googling lagi, cek lagi, kondisi pabrik sekarang sama yang dulu nggak berubah luasannya. Nggak ada area baru? Nggak ada. Saya cek map lagi, masih sama. Atau gedung baru gitu? Gedung baru nggak ada.
Berarti cuma stop di 4 pabrik gitu aja ya? 3 atau berapa? 3 Kalau gedung tambah. Perluasan lahannya? Perluasan lahan enggak. Oh. Gedung nambah. Jadi ada tadi awalnya 4 jadi 9. Tambah gedung yang gudang tadi jadi ada divisi baru. Bak kontrol ditutup agak disamarkan. Jadi entah alasannya apa, pokoknya agak samarkan dengan dibikin kayak bengkel gitu. Jadi kalau saya cek di map udah nggak kelihatan pokoknya itu. Kalau dulu masih kelihatan, sekarang nggak kelihatan. Sekarang nggak kelihatan bak kontrolnya itu ya? Ya. Oke. Nah, selama 8 tahun kerja di situ Mas, area mana sih selain bak kontrol ini yang merasa kayak Mas Yudi masuk area situ tuh kayak takut gitu? Yang ini mungkin dikonfirmasi teman-teman saya. Iya. Ya, ada beberapa teman yang saya pun ngalamin, ada berapa. Ini, di luar kejadian Mas Agus ini ya? Ya. Itu yang saya anggap hal ini selama nggak mengganggu fisik saya nggak akan peduli itu. Kan? Tapi kalau penampakan, kemudian hal-hal yang dianggap kayak sekarang bilangnya poltergeist, itu ada beberapa di ruangan-ruangan yang biasanya pojok-pojokan Mas. Jadi jadi 4 ujung ini kan dulu ada, sekarang ada 9 waktu itu. Saya sampai kerja terakhir ada 9 ruangan sekarang. Ada 9 gedung waktu itu. Itu biasanya di pojok-pojokan yang di situ ada tanaman sirsak. Saya cek paling gampang nih. Sirsak ada 4 sirsak nih. Pohon sirsak nih ada 4. Iya. Yang lainnya asam semua Mas. Di situ paling manis. Itu doang yang manis. Di situ biasanya pasti pernah kejadian semua teman-teman ngalamin entah penampakan, entah digangguin, entah digodain, pasti pernah. Sama halnya ketika di tempat yang lain. Ada sisok banyak nih, pohonnya satu doang nih yang manis. Pasti di situ ada penampakan. Itu mungkin gini, ada sedikit cerita yang mungkin bagi saya agak susah dinelar. Tadi kayak pintu saya anggapnya itu mungkin angin lah. Ini ada kayak rak nih Mas. Satu ruangan. Ini material itu kan sebelum masuk ke ruangan saya itu disimpan di rak dulu. Raknya tinggi Mas. Bersap-sap, tingginya ada 2 meter kan setelah itu. Panjang, lebarnya sekitar 1 meter. Itu kalau disusun penuh, itu nggak mungkin gerak. Digeser pun harus orang banyak. Diangkat pun minimal orang banyak. Nah, ketika pernah sekali coba ambil material, buka pintu, itu raknya gerak, dek gitu. Padahal berat ya, maksudnya ada isinya gitu kan ya? Ya, dan itu yang konfirmasi bukan cuma saya. Ternyata beberapa teman, ketika saya chat lagi, lu pernah ingat nggak kejadian itu ini? Oh iya, gitu ya? Pernah lihat juga sama. Jadi gerak deh, dek gitu. Apalagi kalau ngeliatnya pasif malam tuh, waduh. Aduh lumayan Mas, itu creepy itu. Bagi saya, mungkin teman-teman yang lama saya lah mungkin ayah siapa yang ngalamin itu kan. Oh iya, silahkan komentar deh. Kan? Komentar deh. Mas Yudi nih yang salah satu kerja di pabrik Sumatera nih gitu kan. Apalagi yang pertama itu kan biasanya pintu pabrik tuh besi kuat tuh ya. Tapi ini bisa digeser. Ini pintu itu ketika dibuka itu harus minimal 3 orang 4 orang. Jadi benar-benar gini Mas. Krrrk, dek. Nggak mungkin lagi. Dek. Iya. Kayak film apa tuh lupa saya tuh. Jadi ketika buka krrrk, ini kayak lari jalan. Ini kayak slow motion tuh Mas. Gitu kan. Krrrk, dek. Akhirnya saya pikir, apakah jangan-jangan si Karbonya yang main nih saya bilang. Sekuat itulah saya bilang. Iya. Nah, kalau mesin di pabrik itu ada yang gerak sendiri ke pas Mas Yudi shift malam? Ya, itu. Nah, setelah kejadian itu kan karena kami takut nih kalau kumpul nih. Udahlah kita makan di kantin lah. Sekali-sekali makan di kantin itu kan. Makan di kantin. Nah, mesin saya kan putar Pak, potongannya mutar nih Mas. Jadi material dipotong, dia mutar kayak sirkulasi begitu. Mutar gitu. Lalu makan, turun ke bawah, terus masuk ke ruangan tuh. Buka pintu, itu mesti nyala semua tuh. 8-8 nyala semua. Perang gitu. Padahal kita ingat semua udah mati semua. Udah cabut semua listriknya. Cabut listriknya.
kalau orang sekarang bilang itu listrik sisa gitu kan. Oh. Energi sisa. Energi sisa. Cuman kan ya energi sisa nggak mungkin sekuat itu lah untuk muterin Betul, itu kan. itu kan butuh voltas yang gede itu Ya, kan. itu makanya hal seperti itu. Kalau bagi saya sih, selama kami kerja terus itu tiba-tiba gerak sendiri nggak melukai tangan kami, kan nggak masalah. Tapi kalau sebaliknya, itu yang jadi masalah. Merusak, karena tiba kita lagi diem, gerak sendiri itu beri masalah. Itu berarti ya emang dia usil aja gitu kan. Nah, kalau cuman gerak sendiri tanpa kita ada ya udahlah itu memang alamnya masing-masing saya bilang. Yang penting niatan di situ untuk kerja dan nafkah gitu kan. Masalah yang lain nomor sekian gitu kan. Yang penting nggak melukai dan sebagainya gitu kan ya. Oke, Mas, sebelum ditutup nih Mas videonya Mas, kira-kira ada pesan nih Mas untuk teman-teman semua yang lagi nonton di rumah nih Mas? Ya, mungkin buat teman-teman yang mungkin nanti mau punya perusahaan, teman-teman yang sekarang sedang meniti karir gitu kan. Alam ini terbentuk untuk mensejahterakan manusia. Alam ini hidup. Jadi kita wajib saling menghormati dengan alam. Ketika alam itu dirusak, yang rusak adalah manusia juga. Kita nggak bisa merusak alam, karena sekali kita rusak, alam kita rusak, manusia juga rusak. Entah itu banjir, entah itu kebakaran, kekeringan, bahkan ketika teknologi itu bisa merusak alam. Makanya kita harus bijaksana dengan apa yang kita miliki, kita lakukan terhadap alam, harus saling menghormati, merawat, karena tanpa kita merawat alam rusak, kita yang manusia juga rusak. Gitu ya. Oke, kita harus menjaga alam ya. Iya. Dan ketika kita menjaga alam akan menjaga kita. Gitu ya Mas ya. Oke. Wes, kita doakan semoga Mas Yudi ini sehat selalu ya Mas ya. Iya. Panjang umur, rezeki gitu kan ya. Begitupun juga dengan teman-teman yang nonton di rumah nih. Oke. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Mas Yudi ini bukan untuk nakut-nakutin nih teman-teman semua ketika mau kerja di salah satu pabrik ataupun yang mau membuat pabrik gitu ya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Mas Yudi, alhamdulillah. Bungkus.